Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram, NPM A1A020021 dari kelas 1A Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pembimbing Bapak Arsyadani Misbahuddin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video materi tentang akhlak. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak adalah budi pekerti. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup untuk hanya sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja. Berdasarkan istilahnya, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang, yang keluar dengan mudahnya tanpa adanya pemikiran atau paksaan. Pengertian akhlak dalam Islam adalah suatu yang bersifat irodiyah, ikhtiariyah, atau kehendak pilihan berupa baik atau buruk, indah atau jelek, sesuai dengan pembawaan diri yang dipengaruhi oleh pendidikan yang pernah dialami seorang muslim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah perangai yang ada pada diri seseorang dan melekat dalam diri, yang seketika dapat muncul tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua adalah pembagian akhlak, mahmudah dan masmumah. A. Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau terpuji adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama atau Allah dan Rasul-Nya. Akhlak mahmudah merupakan sifat atau kebiasaan seseorang yang mencerminkan isi hati, sehingga apa yang diucapkan dan apa yang dia lakukan tidak membutuhkan perintah atau instruksi. Akhlak mahmudah mempunyai banyak cabang dan banyak macamnya, yaitu sebagai berikut. 1. Husnuzon. Husnuzon adalah mempunyai prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang digariskan kepada kita berupa takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. 2. Tawadu. Tawadu adalah salah satu dari sifat akhlak mahmudah, yaitu sikap yang memposisikan dirinya lebih rendah daripada orang lain dan tidak merendahkan dirinya. 3. Tawakal. Tawakal secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal biasanya disebut ketika seorang muslim menyerahkan semua urusan ataupun permasalahannya kepada Allah ketika dia ditimpa suatu ujian atau musibah. 4. Ikhlas. Ikhlas merupakan kalimat yang mudah diucapkan namun sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ikhlas sendiri merupakan pekerjaan hati dan tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain, bahkan dirinya sendiri. 5. Amanah. Amanah merupakan bagian penting dalam keimanan seseorang. Amanah adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang wajib disampaikan atau diberikan oleh manusia kepada manusia untuk disampaikan kepada yang berhak. B. Akhlak masmumah. Akhlak masmumah atau tercela adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama atau Allah dan Rasul-Nya. Akhlak masmumah adalah akhlak yang tidak terpuji atau akhlak yang buruk. Akhlak masmumah adalah mempunyai sifat ataupun sikap yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dilalui Rasulullah, dan cenderung tidak sesuai dengan syariat. Akhlak masmumah ini mempunyai banyak cabang dan banyak macamnya, yaitu sebagai berikut.
1. Suuzon. Suuzon memiliki arti berburuk sangka. Dua kata tersebut, su yang artinya buruk dan zon yang artinya prasangka. Suuzon merupakan hasil dari pikiran-pikiran negatif. 2. Sombong. Sombong adalah memandang bahwa selain dirinya tidak ada yang lebih baik dan dirinya lebih baik dari orang lain. Sifat sombong ini dapat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sombong berpikiran bahwa apa yang terjadi merupakan hasil dari kerja kerasnya. 3. Berbohong. Berbohong merupakan pembicaraan meniadakan yang ada dan mengadakan yang tidak ada. Berbohong seringkali membentuk cabang bohong lainnya, karena sekali berbohong maka seterusnya akan berbohong. 4. Hasad. Hasad adalah keadaan hati yang tidak ridho jika orang lain mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk melenyapkan dan berharap nikmat tersebut dimilikinya. 5. Ria. Ria adalah sifat ingin dilihat manusia akan amal baiknya, sehingga mereka akan memujinya dan agar ia dipandang tinggi derajatnya di antara mereka. Sifat ini sangat rentan menyerang hati manusia yang gila hormat dan jabatan. Selanjutnya, yang ketiga adalah keutamaan akhlak. Pertama, berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihisap. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Kedua, dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu, Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya, yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong. Ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang baik, akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Yang terakhir adalah dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang tidak berbohong meskipun bercanda. Serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Mungkin hanya inilah video materi tentang akhlak yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam video ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.